Jawa, 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 Jawa. Selamat sore Pak Rendra, kami dari kelompok Jawa, Jawa, Jawa. ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Jawa. Jawa, karena Bapak adalah suku Jawa. Jawa asli. Siap. Pertanyaan pertama, suku Jawa dikenal memiliki sistem kekerabatan tersendiri. Apakah bisa dijelaskan sistem kekerabatan seperti apa yang dianut oleh masyarakat Jawa? Saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya tahu ya. Jadi di kebudayaan Jawa yang saya kenal, mereka menggunakan sistem bilateral. Artinya ikatan dari pihak bapak sama dari pihak ibu, keduanya sama kuat dan sama besar. Oleh sebab itu di Jawa biasanya kekerabatan itu besar sekali karena itu tadi bilateral tadi. Demikian. Menurut Bapak, apa istilah-istilah khas dalam kekerabatan Jawa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti Mbak, Mas, Pade, Bude. Terus apa makna dan peran sosialnya? Sama tujuannya itu untuk apa ya Pak kira-kira? Jadi di kebudayaan Jawa yang saya pahami, misalnya ada seorang bapak, ada seorang istri, berarti seorang ibu. Jika bapak itu punya kakak, laki-laki maupun perempuan, kalau laki-laki disebut Pak D, kalau perempuan disebut Bude. Begitu juga di pihak ibu, kalau ibu itu punya kakak kandung atau yang dianggap kakak kandung, kalau dia laki-laki disebut Pak D, kalau perempuan disebut Bude. Nah, sebaliknya kalau misalnya ada yang lebih muda dari bapak atau ibu, disebut Pak Le kalau itu laki-laki, disebut Bule kalau itu perempuan. Otomatis jika Pak D atau Bude, Pak Le atau Bude tadi memiliki anak dari bapak sama ibu tadi, relasinya dengan anaknya Pak D dan anaknya Bude, dia akan memanggil kakak. Sekalipun usia anaknya Pak D atau Bude tadi lebih muda, dia tetap dipanggil kakak. Kenapa? Karena dia anaknya Pak D sama Bude. Sebaliknya juga begitu, kalau anaknya Pak Le sama Bule, sekalipun dia usianya tua, memanggil anaknya bapak sama ibu tadi, akan memanggil kakak. Mas itu kalau misalnya dia laki-laki disebut Mbak kalau dia itu perempuan. Dan oleh sebab itu hubungan bilateral seperti pertanyaan tadi itu membuat keluarga di budaya Jawa itu besar sekali. Karena ada dari pihak bapak, ada dari pihak ibu. Menurut Bapak, bagaimana peran dan posisi seorang anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu dalam keluarga Jawa secara tradisional? Setahu saya ya, anak sulung biasanya baik itu laki-laki maupun perempuan, dia memiliki tugas utama adalah membantu bapak dan ibu. Jadi kalau misalnya kebetulan ada toko atau usaha atau pertanian atau bisnis, jadi kakak pertama itu yang akan mendapatkan kepercayaan dan penugasan untuk membantu mereka. Misalnya dalam membantu menjual atau membeli barang, harus pergi keluar kota dan sebagainya. Kalau dia masih kecil mungkin untuk jaga toko dan sebagainya. Kalau orang tuanya bekerja di sawah mungkin mengantarkan makan siang ke sawah dan sebagainya. Jadi anak sulung itu membantu keluarga. Terkadang anak sulung juga membantu untuk memelihara adik-adiknya jika keluarga itu memiliki banyak sekali anak. Anak sulung tugasnya untuk memelihara adik-adiknya ketika orang tuanya sibuk. Dan itu bisa terjadi. Anak tengah pada akhirnya juga akan membantu keluarga juga setelah dia dirasa cukup mampu untuk membantu orang tua. Sebenarnya itu juga berlaku untuk anak bungsu, atau anak ragil ya, yang terakhir. Jika memang dia dirasa pada saatnya sudah cukup umur dan bisa berkontribusi untuk membantu keluarga, dia akan membantu keluarga. Apapun yang dia bisa lakukan. Jadi konsep keluarga besar ini sebenarnya membantu banyak pekerjaan domestik, pekerjaan di rumah itu. Seperti itu. Apa saja nilai-nilai penting yang dijunjung tinggi dalam keluarga Jawa, terutama dalam hubungan antara keluarga? Bagaimana pandangan masyarakat Jawa terhadap orang tua dan kakek-kakek? Apakah mereka memiliki peran khusus dalam keluarga besar?
Sebenarnya dari keluarga Jawa yang saya ketahui, dari keluarga, nilai yang paling tinggi yang kita anut adalah kasih sayang ya. Artinya begini, jika kita memiliki masalah dengan kakak atau adik atau dengan anak, sejauh mungkin menghindarkan unsur kekerasan, apapun bentuk kekerasannya. Jadi pendekatan melalui jalur damai dan diplomasi itu diutamakan, jalur kasih sayang. Jadi jangan heran ketika di keluarga Jawa itu, ketika kita punya masalah sama kakak, sekalipun kita sudah punya anak ya, kita cenderung untuk menghindar. Menghindar dalam arti bukan menghindari masalah ya. Artinya kita menunggu suasana hati kita damai dulu, kemudian baru berkomunikasi untuk mencari titik temu solusinya seperti apa. Jadi jarang di keluarga Jawa yang saya kenal itu, jika ada ketidaksetujuan antara kakak sama adik, kemudian terjadi perkelahian atau cekcok yang ekstrim itu nggak pernah saya lihat. Yang ada nanti either salah satu yang waras akan ngalah, yang paham akan kondisinya akan ngalah. Ngalah bukan berarti untuk tidak menyelesaikan masalah, tapi untuk menunggu waktu yang tepat dan kondisi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu di lain waktu. Berikutnya, bagaimana posisi perempuan dalam sistem keluarga Jawa? Apakah ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga? Dan apakah konsep priayi atau kasta dalam masyarakat Jawa masih relevan dalam kehidupan keluarga dan hubungan saat ini? Menurut saya, yang saya tahu, Jawa yang modern hari ini, laki-laki sama perempuan sama saja. Jadi kalau misalnya ada sebuah keluarga, anaknya perempuan-perempuan atau bahkan satu perempuan, sudah cukup. Karena memang faktanya di Pulau Jawa sudah penuh dengan penduduk ya. Jadi sekarang zaman sudah berubah, laki-laki dan perempuan sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua terkait priayi. Di kehidupan orang Jawa pada umumnya seperti saya atau orang-orang Jawa yang biasa, yang bukan dari kesultanan maupun kasusunan, biasanya tidak ada istilah hierarki karena semuanya sama. Namun saya tidak bisa berbicara jika itu terkait kesultanan Jawa, misalnya di Yogyakarta. Teorinya sih mereka masih memegang silsilah ya, karena faktanya sultan masih ada kan. Otomatis keluarga sultan lebih diutamakan dari misalnya keluarga pekerja di kesultanan tersebut. Jadi untuk orang Jawa pada umumnya silsilah-silsilah itu tidak ada. Tapi saya sepertinya yakin kalau di Kesultanan Jogja misalnya, mereka masih memiliki silsilah tertentu ya. Seperti itu. Lalu, bagaimana menurut Bapak pengaruh modernisasi dan urbanisasi terhadap sistem kekerabatan dan nilai-nilai keluarga Jawa tradisional? Apakah anak-anak Jawa zaman sekarang masih memegang erat adat dan nilai kekerabatan yang diwariskan oleh leluhur mereka? Menurut Bapak, apa yang bisa dipelajari masyarakat modern dari sistem kekerabatan dan nilai kekeluargaan dalam budaya Jawa? Seperti yang saya bilang tadi, di keluarga Jawa karena sistemnya bilateral, artinya memberikan hak yang sama kepada keluarga ibu sama keluarga bapak untuk dihormati, diakui, dan ditempatkan di tempat yang sama. Begitu juga anak perempuan maupun anak laki-laki diperlakukan sama dan setara. Dengan kata lain, dua hal ini saja menunjukkan bahwa keluarga itu adalah keluarga besar yang bisa bersatu, yang bisa bergotong royong untuk menyelesaikan semua masalah. Nah, faktanya di zaman sekarang banyak keluarga-keluarga dari budaya Jawa yang menikah dengan budaya non-Jawa, apapun itu di seluruh dunia bahkan. Saya pikir sesuatu yang positif masih bisa diambil. Intinya adalah konsep gotong royong dan menghindari konflik keluarga dengan cara kekerasan. Karena sebenarnya selalu ada cara diplomasi, atau selalu ada cara gotong royong, atau cara damai untuk menyelesaikan banyak permasalahan di dalam keluarga. Dan tentu saja keluarga adalah tempat pertama kali untuk dimintai tolong, minta pertolongan dan membantu. Maka di keluarga besar Jawa biasanya ada istilah makan tidak makan asal kumpul, atau bahasa Jawanya mangan orang mangan asal kumpul. Itu maknanya jika salah satu pihak kekurangan karena memang mungkin tidak beruntung, maka pihak yang lebih berkecukupan membantu, berkumpul dan makan bersama. Sambil makan bersama, bersenda gurau, bercanda, menyelesaikan permasalahan satu persatu sampai semua selesai, dan itu berlangsung terus-menerus. Jadi di keluarga modern, gotong royong, menyelesaikan masalah dengan damai, dan mengakui dan menghormati serta menempatkan semua anggota keluarga itu masih layak untuk dipertahankan di zaman modern seperti itu. Sekian dari kami kelompok Jawa. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Semoga tugasmu sukses, lancar, Tuhan berkati. Selamat sore.